Sugeng enjang Bais. Sugeng enjing Rahayu para kadang semuanya. Pagi ini saya sowan di Padepokan Sumarang Madiun kepanggil Pak Iskarjanto. Seperti biasa kita akan membahas seputar Sumarah, Pak Is. Kali ini berkaitan dengan sesaneman. Di dalam Sumarah itu di nomor 4 itu ngeraketaken pasederaan adat dasar Rosose. Seperti apa namanya, di ajaran spiritual Sumarah dan ajaran spiritual lainnya, kasih itu menjadi fondasi apa gitu Pak Is. Yang di generasi muda itu kebanyakan belum bisa membedakan antara kasih dan rasa kasihan, Pak. Mohon penjelasannya untuk tentang kasih dan rasa kasihan itu sendiri. Terus kasih dan rasa kasihan. Kasih itu sumbernya adalah Allah sendiri. Kalau di dalam setiap manusia adalah roh setiap manusia yang adalah bagian dari Allah sendiri. Sedangkan rasa kasihan itu sumbernya adalah nafsu, atau kalau di dalam kasanah ilmu Jawa sadulur papat limo pangse. Kasih itu sifatnya abadi, perwujudannya otomatis tidak dirasakan dan tidak diakui adanya di dalam diri manusia yang mewujudkan kasih itu. Sedangkan rasa kasihan itu perasaan, jadi emosi, itu termasuk emosi, perasaan yang ada di dalam diri setiap manusia yang sumbernya adalah nafsu. Jadi tidak otomatis. Jadi rasa kasihan itu selalu didahului oleh pemandangan, melihat orang yang menderita, melihat saudaranya yang menangis, melihat temannya yang tidak punya apa-apa, atau mendengar temannya menangis, berkeluh kesah, sambat, mendengar saudaranya berkeluh kesah, sambat. Jadi ada awalnya dan juga ada akhirnya. Apabila saudaranya itu sudah teratasi masalah kesedihannya, rasa kasihan itu lalu sudah mulai berkurang, atau nanti kalau sudah betul-betul sudah dapat diatasi kesulitannya itu lalu sudah hilang. Jadi ada awalnya dan ada akhirnya. Atau kalau orang yang diberi kasihan itu menyakiti hati orang yang merasa kasihan kepadanya, otomatis rasa kasihan itu lalu menjadi hilang. Ya, jadi kalau rasa kasihan itu termasuk emosi, masuk perasaan, ada awalnya dan ada akhirnya. Sedangkan kalau kasih itu abadi, otomatis melihat orang yang memerlukan pertolongan langsung tanpa berpikir panjang, tanpa mengharapkan pujian, tanpa minta supaya diumumkan, langsung turun tangan untuk menolong. Dan tidak merasa dia itu mempunyai kasih, tidak merasa. Jadi dia itu betul-betul tulus ya,
apanya ditanya apakah kamu mempunyai kasih, dia pasti mengatakan tidak. Jadi tidak ada perasaan, tidak ada rasa, juga tidak merasa mempunyai kasih. Yang ada hanya otomatis menolong. Karena itu ya. otomatis dengan sendirinya. Iya, karena kasih itu adalah keadaan Allah sendiri. Jadi dia tidak melihat latar belakang gitu. Tidak melihat latar belakang, apakah dia itu sahabat baik, apakah itu saudara yang selalu menolong dia. Tidak melihat kenyataan apakah dia itu seorang pejabat selalu mengharapkan nanti hadiah. Jadi otomatis bisa dilakukan kepada setiap sesama, baik sesama manusia, sesama makhluk, sesama ciptaan. Jadi apa namanya, kalau rasa iba atau kasihan itu hidup dari nafsu, ego, ya, bisa dari ya, termasuk itu. Kalau kasih itu petunjuk Tuhan seperti itu, Pak. Iya. Kasih itu adalah keadaan Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam salah satu kitab suci disebutkan Allah adalah kasih. Jadi ini merujuk yang kedua. Jadi kasih itu sebenarnya ajaran Tuhan sendiri kepada manusia. Bukan ajaran, ya keadaan Tuhan itu sendiri. Dan karena manusia itu diberi bagian dari Tuhan yang adalah rohnya itu, otomatis setiap manusia itu mempunyai kasih sebetulnya. Tapi di religiositas, di spiritualitas, ya, banyak itu dia intisarinya adalah kasih itu sendiri, Pak. Betul. Itu penjelasannya pripun itu. Jadi kalau kita melihat ajaran-ajaran agama yang sudah ada, sekarang Konghucu sudah diakui ya, Konghucu, Shinto, Zoroaster, kemudian itu agama-agama kuno ya, kemudian agama Yahudi sendiri, kemudian disempurnakan penghayatannya oleh Yesus Kristus menjadi agama Kristen Katolik. Kemudian dari ajaran agama orang-orang Israel itu muncullah Islam pada abad ke-7 tahun 600 berapa oleh Muhammad, yang intinya sebetulnya adalah ajaran dari orang-orang Israel, yaitu Taurat dari Musa. Intinya semuanya kasih. Kemudian kalau kita melihat jalan hidup rohani yang ada di Nusantara sendiri, di luar Jawa saya tidak begitu hafal dan juga tidak pernah mempelajari. Tapi yang saya ketahui yang ada di Jawa ada Susilo Budi Dharma, Subud, Pangestu, Sabto Dharma, Budi Utomo, Sunda Wiwitan, Sumarah Purba, Sumarah sendiri, kemudian ilmu sejati dari Caruban. Itu semuanya intinya adalah kasih. Ajaran-ajaran dari Raden Panji Sosrokartono, ya, kalau ajaran-ajaran dari jalan kerohanian yang saya sebutkan tadi ada ucapan memayu ayuning Memayu. Ya, jadi berusaha supaya dunia alam raya jagat saukum selalu baik adanya. Kemudian Suro Diro Joyoningrat lebur dening pangastuti, bagaimanapun orang itu sakti mandraguna dan berani dan tindakannya itu sewenang-wenang,
itu akan kalah dengan kasih, Iya. dengan apa itu doa. Nah, yang disampaikan Iya. Raden Panji Sosrokaton itu. Iya. Itu kan luruk tanpa bolo. Ya, digdaya tanpa Digdaya aji, tanpa aji. luruk tanpa bolo, Nah, itu. bedah tanpa pedang, menang tanpa ngasorake. Itu intinya rendah hati gitu. Itu intinya kan kasih gitu. Itu rendah hati juga. Iya, rendah hati. Kasih itu pasti rendah hati. Kasih itu pasti sabar. Dari sebab itu di Sumara ada waktu tokoh Merame, 8 itu sebetulnya adalah perwujudan dari kasih itu. Yeah. Kasih itu pasti jujur. Yeah. tidak senang menipu, membohongi, tidak senang. Selalu sabar. Yeah. Selalu rilo, selalu ikhlas, selalu narimo yang paling urip, selalu rendah hati, selalu sih tresno kepada sesama, sesama makhluk, sesama manusia, sesama ciptaan. Kemudian selalu manut kepada Allah. Itu semua adalah perwujudan dari kasih. Kemudian sesanggeman sendiri tadi sudah disebutkan oleh Mas Budi tadi. Sesanggeman yang pertama bunyinya bagaimana tuh? Sanggem tak saya ingat. Yang pertama para keluarga Sumara sami yakin menawi Allah punika wonten ingkang nitahaken donya akhirat sakinipun. Iya, jadi para keluarga Sumara sami yakin. Sedangkan kalau kita meminjam istilah dari agama Islam, keyakinan itu ada 3 tingkatannya, yaitu yakin biasa, dari kata kitab, dari kita membaca dari buku, dari ajaran-ajaran pembimbing rohani kita, ya. Terus kemudian kalau kita sudah mengalami pengalaman rohani, umpamanya tidak tahu kok terasa terharu, kemudian di dalam suatu keadaan yang sangat sulit mendapatkan pertolongan, lalu mengadakan permenungan yang sangat mendalam, sehingga timbul yakin yang di atas kata orang tadi, yaitu menjadi ainul yakin yang melalui permenungan yang mendalam. Nah, kalau sudah berwawan sabda dengan roh suci sendiri, itu lalu menjadi hakul yakin, sungguh-sungguh sudah bertemu dengan Allah itu sendiri. Dan sebab itu di dalam Sumara selalu diarahkan untuk bisa sampai menjalin relasi dan komunikasi yang intens dengan roh kita masing-masing yang adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, sehingga keyakinan yang diharapkan di sesanggeman nomor 1 tadi menjadi hakul yakin, keyakinan yang sungguh-sungguh sudah bertemu. Seperti saya sudah bertemu dengan Mas Budi, ini aku yakin Mas Budi itu ada, dan sudah berwawan sabda dengan Mas Budi. Nah, seperti itu sebetulnya yang diarahkan di dalam Sumara. Kemudian yang sesanggeman nomor 2, itu yang pertama tadi, yang menitahaken dunia akhirat saesinipun menapa dening ngageni wontenipun para rasul, tuwin kitab sucinipun. Artinya tidak membeda-bedakan ini lebih sempurna, ini lebih baik, bukan. Tapi semuanya ya, yang membawa Hindu, yang membawa Buddha, yang membawa agama Zoroaster, yang membawa Konghucu, yang membawa Shinto, yang membawa Kristen, Katolik, ya, itu kita akui semua. Yang membawa Islam tidak membeda-bedakan ini lebih baik, ini lebih sempurna, ini yang terakhir. Kok tahu kalau itu yang terakhir yang mengadakan Tuhan? Ya.
lanjut di Jadi itu adalah perwujudan dari kasih, ya tidak membeda-bedakan. Yang kedua, sanggem tansah inget dateng Allah. sanggem tansah enget dateng Allah itu diarahkan supaya Allah itu menjadi kekasih, orang yang selalu diingat. Makan teringat kamu, tidur teringat kamu, mandi teringat kamu, berjalan teringat kamu. Ya kalau orang sedang jatuh cinta itu kan demikian kan, selalu ingat pada orang yang dikasihnya, orang yang dicintainya, menjadi sang kekasih. Nah, diarahkan supaya setiap jalan hidup rohani Sumarah itu menjadikan Allah itu menjadi kekasihnya, sang kekasih, sehingga selalu ingat, sanggem tansah enget, selalu hadir gitu gitu. Selalu hadir di dalam proses iya, hadir di dalam hati, hadir di dalam ingatan, hadir di dalam pandangan mata, hadir di dalam pendengaran telinga, terngiang-ngiang selalu suaranya. Ya ada suara kekasih kita ya. Selalu ini lagu kesayangannya. Itu. Jadi selalu hadir. Kemudian untuk supaya menjadikan Tuhan itu kekasih itu harus apa itu? Yang lanjutan dari kesayangan nomor saking raos pandaku umingsun. Betul. Namun kita terus datang kasihnyatan so sujud Sumarah ing Allah. Iya, jadi harus sumikir dari raos pandaku itu rumongso. Nggih. Rumongso pinter dhewe, rumongso luwih pinter, rumongso pinter. Padahal kepandian itu berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan ya kan. Jadi manusia tidak boleh kok merasa pinter, ya ini anugerah Tuhan. Buktinya kalau anugerah Tuhan ada apa itu sesuatu yang bisa untuk mengukur ya, yaitu yang disebut intelligent quotient atau IQ. Ada yang IQ-nya 50, ada yang IQ-nya 60, 70, 80, 90, 100 itu normal, 110 itu normal pandai, 120 normal cerdas, 130 normal apa itu yang luar biasa, itu namanya apa tuh Mas Budi? Luar biasa. Apa itu? Genius, ya genius. Ya itu kan ada kan? Anunya, daftarnya. Itu membuktikan, dan orangnya yang mempunyai IQ yang sekian-sekian itu apa minta? Enggak, saya minta IQ 130, bisa apa enggak? Itu pandumnya gitu. Ya, itu pandumnya. Itu membuktikan bahwa IQ itu anugerah Tuhan. Jadi tidak bisa untuk diakui. Tadi pandaku tadi diakui sebagai kepunyaannya, tidak boleh. Semingkir saking raos pandaku kumingsun, sombong ya. Merasa ingsun. Jadi sombong, lebih tinggi martabatnya dari orang lain, lebih pandai dari orang lain, lebih suci dari orang lain, lebih pinter dari orang lain, lebih alim dari orang lain, lebih baik dari orang lain, lebih benar dari orang lain, lebih benar dari orang lain. Banyak itu ya. Itu sifatnya siapa? Ego. Dari sebab itu di dalam Sumarah ada hukum, semakin tinggi ego akan semakin rendah iman. Semakin rendah juga kasih. Semakin rendah juga sumarahnya kepada Allah. Itu Mas Budi. Jadi inti dari jalan hidup rohani Sumarah ing Allah itu adalah kasih. Diwujudkan dengan apa? Dengan sujud Sumarah ing Allah, menjalin
eh, kasih dengan Allah, menjalin hubungan cinta dengan Allah, jatuh cinta atau beronto kalau di dalam bahasa Jawa, beronto kepada Allah, ya. Itu yang diarahkan supaya setiap berjalan jalan hidup rohani sumarahi Allah, menjadikan Allah itu sebagai kekasihnya. Jadi jatuh cinta, beronto kepada Allah. Saya jadi ingat pernah teman menyampaikan Ya. bahwa kalau dianalogikan hubungan dengan hubungan dengan sesama makhluk, nah itu adalah horizontal. Ya. Kalau hubungan dengan Tuhan adalah garis vertikal. Ya. Jadi hubungan dengan makhluk, dengan berkasih dengan makhluk dan lain sebagainya itu makhluk hidup semuanya itu adalah tumpukan-tumpukan horizontal yang akan menjadi vertikal, kan Pak? Iya. Apakah itu seperti itu kah gambaran ya, kasih kepada Tuhan itu adalah kasihmu kepada sesamamu itu sendiri, ya, yang kamu kerjakan. Ya. Jadi kalau orang mengatakan aku mengasihi Allah, buktinya dengan tetangganya, dengan temannya memusuhi, ngerasani, apakah itu kasih? Itu apakah itu kasih kepada Allah? Jadi kasih kepada Allah harus terwujud di dalam kasihnya kepada sesama. Ya, itu kalau kita meminjam istilah dari Islam, hablur minallah, hablur minanas, hablur minallah dan hablur minanas. Dengan vertikal dan horizontal. Iya, betul. Jadi tampilan religiusitas saja tidak cukup untuk mewujudkan kasih. Tidak cukup. Jadi harus ada laku kasihmu kepada sesama atau sesama makhluk. Dan itu dapat dilihat dari peri berpikirnya, terus pola tutur katanya kepada sesama, pola tindak tanduknya kepada sesama. Jadi sesungguhnya kalau dianalogikan religiusitas, spiritualitas itu adalah misalkan saya koki atau koki. Ya. Jadi saya memasak di dalam diri saya tentang religiusitas, spiritualitas, outputnya adalah kasih itu sendiri atau masakan yang kita hadirkan kepada Tuhan. Jadi kasih itu sebetulnya sudah ada di dalam diri setiap manusia, ya. Karena dalam diri setiap manusia ada bagian dari Allah, yaitu rohnya itu. Jadi sebetulnya sudah ada kasihannya saja, karena menuruti ego, memanjakan itu lebih enak. Ya. Memanjakan ego itu kan lebih enak, ya. Menuruti ego memuaskan. Ya, makanya banyak orang lebih mengasihi daripada menyadari bahwa di dalam dirinya adalah ada kasih, dan kasih itu harus diwujudkan kepada sesama untuk mewujudkan kasih itu kepada Allah. Jadi menjalankan petunjuk dari Roh Suci sendiri itu adalah kasih kepada sesama. Iya, betul. Intinya seperti itu, guys. Iya. Jadi pamannya kita mengiyakan kata-kata mamanya majikan kita atau atasan kita, itu sama dengan sebetulnya tidak kita kelihatannya berbuat kasih, ya. Kelihatan, tapi sebetulnya menjerumuskan atasan kita, sehingga atasan kita selalu mengikuti egonya. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Ya, itu. Nah, itu yang kita prihatinkan sekarang ini, ya. Kasih itu adalah kepribadian setiap manusia sebetulnya, dan juga yang khusus nampak itu kepribadian orang Indonesia sendiri. Pada tataran rakyat jelata itu kasih itu nampak, ya.
gotong royong. Ini bulan-bulan ini sangat kelihatan sekali. Tersenyum, menyapa kepada siapa saja. Bulan-bulan ini diwujudkan dengan banyak kegiatan 17-an dari rakyat yang mereka mengeluarkan biaya sendiri gotong royong. Ramah pada siapapun juga. Itu adalah perwujudan kasih di kalangan rakyat. Hanya yang lucu dan yang memprihatinkan, kalau sudah jadi pejabat kok hilang. Gimana itu? Ya kebanyakan. Ya tidak semuanya ada yang baik, tapi kebanyakan. Tapi kalau sudah yang terjadi di Pati, yang terjadi di Bone, yang terjadi di DPR. Saya ingat yang disampaikan Pak Is beberapa waktu dulu, bahwa untuk masuk di urusan politik itu pasti ego yang dominan. Iya, betul. Itu sangat memungkinkan bahwa kasih itu ya terganggu, ya tidak bisa disadari. Iya. Itu ya, karena ego terkalahkan oleh ego tadi. Karena biaya yang banyak sekali lalu mendorong kader-kadernya untuk mencarikan dana, entah dengan jalan apa saja. Iya. Makanya ya para pejalan jalan hidup rohani Semarang memang sudah dipesan jangan masuk atau menjalankan politik praktis. Yang semula itu kepribadiannya kasih, tapi sudah Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena rakyat yang benar-benar hidupnya itu disemangati dari kasih itu betul-betul adalah cerminan dari Tuhan sendiri. Tapi karena Tuhan itu adalah kasih. Tapi banyak yang duduk-duduk di atas itu, entah itu di dewan, entah itu di pejabat, lupa kalau rakyat adalah tuannya. Iya. Ya itu. Makanya para pejalan-jalan hidup rohani Sumaraha Ngalah ada tugas untuk selalu sujud untuk nusa bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, supaya selalu dalam kunjungan, kemudian pertolongan, tuntunan, terang dan kasih, supaya di dalam menjalankan itu benar-benar menjalankan melayani rakyatnya. Yang ditanamkan Presiden Prabowo hebat sekali. Jadi kita harus melayani rakyat. Jadi itu adalah inti dari jalan hidup rohani Sumaraha Ngalah dan inti semua ajaran jalan hidup rohani Nusantara. Ya, dan yang saya ketahui, yang saya sebutkan tadi, yang di luar Jawa saya tidak mengetahui saja, Mas Budi. Itu saya kira cukup jelas kasih tadi. Jadi intisari dari Sumarah adalah kasih itu sendiri. Betul. Lalu hukum di dalam Sumarah semakin korelasinya dengan ego. Karena kasih itu lawannya ego gitu ya. Betul. Kalau semakin tinggi ego, maka semakin rendah imannya, menuju ke rendah kasihnya, lalu memengaruhi rendah Sumarahnya juga. Begitu juga sebaliknya. Intinya gitu. Jadi untuk menerapkan di dalam perjalanan itu, setiap manusia sehari-hari
apapun religiusnya, apapun spiritualitasnya, tetap kasih itu penting sekali untuk memiliki. Ya, supaya yang diterapkan yang sesangguman nomor 2 tadi, sumingkir saking raos pandaku umingsun. Oke, saya kira cukup jelas. Matur nuwun sangat Pak Is, semoga bermanfaat untuk kami semua, untuk kita semua, dan untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan channelnya Pak Is. Semoga semakin negara semakin baik, pejabat-pejabat juga semakin menyadari dengan kasihnya, bukan hanya menggunakan egonya saja. Mekaten matur nuwun sangat, rahayu. Rahayu.